Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir materi atau kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Ada 2 materi, yaitu pengantar rekayasa kualitas dan yang kedua nanti tentang pengantar sistem kualitas. Kita langsung mulai saja. Kalau dilihat dari mata kuliah ya, jadi nanti ada mata kuliah pilihan rekayasa kualitas di semester 7, semester 8 ya, maaf. Itu sebenarnya ujung atau, akhir dari beberapa mata kuliah. Artinya untuk belajar rekayasa kualitas seharusnya sudah belajar tentang semua hal yang dibutuhkan di depannya, dari mulai teori probabilitas, kemudian pengendalian dan penjaminan mutu yang sekarang kita pelajari dan juga perancangan eksperimen. Ya, di samping itu juga kita perlu eh, memahami dengan baik matematika optimisasi dan matrik ruang vektor. Sebenarnya rekayasa kualitas pemahamannya sangat luas ya, bahkan ada yang mendefinisikan seperti sistem kualitas. Tetapi dalam kuliah pilihan nanti itu hanya ya membantu mahasiswa untuk memahami dan mengaplikasikan metode Taguchi serta beberapa kasus. Ya, aplikasi metode Taguchi dalam bentuk tugas eksperimen. Ya, di samping juga studi kasus yang diambil dari tugas akhir dan paper-paper yang dipublikasikan. Nah, pada pertemuan hari ini ya kita akan sedikit belajar tentang metode Taguchi ya. Kalau di mata kuliah rekayasa kualitas ini juga ada di pertemuan pertama, ya nanti ditambah yang lain tentu saja. Oke, siapa itu Taguchi? Ya, Taguchi adalah seorang insinyur listrik atau insinyur elektro yang lahir di Jepang ya, dan dia bekerja membantu Jepang terutama di sistem komunikasi teleponnya pasca Perang Dunia Kedua tahun 50-an. Nah, Taguchi ini terkenal dengan bapaknya ya istilah ya, Taguchi Method atau metode Taguchi dan robust engineering. Nah, salah satu sumbangan Taguchi yang terbesar adalah usaha dia meningkatkan kualitas dengan cara mensederhanakan dan menstandarisasi desain eksperimen. Jadi kalau nanti Anda di semester 7 ya, Anda belajar desain eksperimen, itu teoretik sekali, statistikal sekali ya, dan memang harus begitu belajar desain eksperimen. Tapi nanti Taguchi sudah mensederhanakan dan menstandarisasi. Nanti Taguchi menggunakan istilah orthogonal array. Ini fotonya Taguchi ya. Nama lengkapnya Genichi Taguchi. Ini sudah meninggal. Nah, apa itu pendekatan Taguchi? Tadi sudah disampaikan di bagian akhirnya. Jadi design of eksperimen atau perancangan eksperimen yang digunakan Taguchi itu sudah distandarisasi ya dari eksperimen klasik istilahnya ya, yang pertama kali ditemukan atau disampaikan oleh Fisher. Nah, salah satu yang kemudian menyebabkan standarisasi ini mudah, kemudian sederhana, kemudian banyak diaplikasikan di industri-industri dan berhasil dengan sangat gemilang ya di banyak industri di negara-negara Barat dan Amerika.
tahun 80-an sampai sekarang ya masih banyak dipakai untuk terutama di tahapan eksperimen ya berkaitan dengan proses dan material. Nah, yang perlu dipahami tentu saja bahwa Taguchi menggunakan desain eksperimen yang nanti sekali lagi bentuknya adalah dalam orthogonal array itu hanya salah satu tool dari banyak tool yang digunakan. Ada 5 filosofi kenapa Taguchi ini menjadi terkenal ya dan atau berbedalah dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, filosof cara pandangnya dan sebagainya itu berbeda. Nah, yang pertama adalah dari secara filosofi ya. Selama ini secara tradisional, jadi sebelum Taguchi mempropos metodenya itu karakteristik kualitas itu hanya diletakkan di bagian akhir produksi. Maka kalau Anda sebelumnya belajar sampling begitu itu kan aktivitas yang diletakkan di akhir produksi. Jadi produknya sudah jadi di sampling ya kalau sudah dalam lot, dalam kotak, dalam box itu kan produk sudah jadi yang siap dikirim ke konsumen. Nah, sampai sekarang masih terjadi ya. Tapi Taguchi melihatnya tidak begitu ya. Jadi Taguchi mengusulkan cara yang lebih baik yaitu bagaimana ya idenya menjamin kualitas itu dibangun ya ketika produk itu pada tahapan desain baik material, proses dan sebagainya. Nah, kita tahu pada tahapan desain itulah biasanya orang bereksperimen. Nah, Taguchi masuk di daerah situ. Yang selama ini orang tidak atau nanti akan kita lihat tidak atau kurang melakukan hal tersebut. Nah, apa filosofinya tadi ya? Dari awal desain ya, dia mengatakan do it upfront. Jadi he emphasized that the return ini kalau dikaitkan dengan ROI ya, itu akan perusahaan itu akan jauh lebih untung, lebih cepat ROI-nya ketika kualitas itu diperhatikan ya pada fase sebelum produksi. Ya, atau dengan kata lain, do it in design, lakukanlah pada saat produksi. Jadi jangan digantikan aktivitas ini di produksi. Ya, itu filosofinya. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri adalah fase engineering activities. Jadi cara mudah itu fase engineering aktivitas rekayasa itu ada 4 ya, desain pertama, development, test dan validasi dan production. Nah, tadi kalau dilihat dari ini kan secara tradisional itu setelah produksi ya. Nah, Taguchi itu masuk ke dalam semuanya, terutama di tahapan desain ya. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan itu ada Taguchi method, dan seterusnya. Sementara yang lain desain review, desain eksperimen tadi ya. Kemudian tes validasi reliability, production yang kita pelajari kemarin, SPC ya, statistical process control itu semuanya belum mencakup semua tahapan. Nah, Taguchi di sini mencakup atau ada dalam setiap fase engineering activities. Nah, ini ilustrasi ini menarik ya. Jadi kalau kita ingin mengimprove quality kita atau produk quality atau kualitas produk, ini ada tumpuan ada di sini ya. Maka kita akan dengan mudah mengangkat kualitas produk kalau kita berada di desain. Jadi kita dengan usaha yang kecil di sini kita injak, maka ini akan naik dengan sangat cepat. Ya. Ini asumsinya pada saat seperti ini seimbang ya. Kemudian begitu sudah fase pengembangan, ini akan ada usaha yang banyak. Pada saat tes dan validasi, itu lebih besar usahanya dan hampir mustahil dilakukan pada fase produksi. Karena tentu saja tidak akan mengubah ya. Bahkan kalau ke sini memperparah kualitas produk.
Nah, sekali lagi ini gambaran bagaimana untuk meningkatkan kualitas produk itu akan sangat efektif ketika dilakukan pada tahapan desain atau tepatnya dimulai dari tahapan desain. Sekali lagi baik desain produknya, di situ ada material, ada proses dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, filosofi yang kedua adalah loss function sumbangan Taguchi ya. Maaf, hal yang baru maksudnya ya. Kalau tadi yang pertama filosofinya, yang kedua adalah loss function. Kerugian kualitas itu biasanya ya mengukur quality itu orang kan biasanya dengan menolak dan menerima seperti lot kemarin ya, kita ada lot, ada kontainer, kemudian kita buat rencana samplingnya, kita nyatakan ditolak atau diterima. Tapi kalau kita lihat Taguchi mendefinisikan itu tidak seperti itu. Ya, Taguchi mengatakan mengukur kualitas itu bukan dengan cara menolak pada saat hasil produksi ya, tetapi kita lihat dari deviasinya atau variansinya dari target. Jadi ini statistikal sekali cara pandangnya ya. Sekali lagi kita bisa perhatikan ini bahwa Taguchi mendefinisikan kualitas itu seberapa nanti keluar ya atau seberapa terjadi deviasi dari target. Nah, dengan cara ini kemudian juga Taguchi mengkuantifikasi kualitas dalam satuan biaya. Nah, ini. Jadi kalau sebelumnya itu mungkin orang-orang yang sebelumnya tidak mengkuantifikasi dalam biaya, Taguchi ini mengkuantifikasi dalam biaya. Jadi ini salah satu keunggulan Taguchi ya. Jadi dengan loss function itu kemudian Taguchi juga mengkuantifikasi kerugian itu dalam bentuk biaya. Ini contoh jenis quality loss function untuk istilah Taguchi itu untuk targetnya itu nominal the best ya. Jadi targetnya di Y0 ya. Kemudian semakin jauh dari Y0 maka kerugian kualitas semakin tinggi. Kalau tepat di Y0 ya, maka kerugiannya 0. Nah, secara umum fungsinya adalah kuadratik ya, fungsi kuadrat. Oke, yang ketiga adalah mendefinisikan quality dari sisi consistency of performance ya. Jadi bagaimana Taguchi melihat kualitas ini lebih dilihat dari konsistensinya. Ya. Atau dengan kata lain, to be consistent is to be like the good one all the times. Jadi akan bagus untuk semua keadaan. Jadi performansinya begitu. Ini ada sebuah gambaran ya tentang konsistensi of performance. Bagaimana Taguchi melihat kualitas. Kalau kita lihat gambar A, B, dan C, ya. Sekarang pertanyaannya, mana yang paling optimal? A, B, atau C, dan kenapa? Kalau dari sisi sekali lagi consistency of performance. Kalau yang A itu menyebar jauh dari target, ya. Yang C dia sekitar target tapi menyebar. Yang B dia konsisten di satu titik tapi jauh dari target. Nah, dalam kacamata Taguchi, konsistensi performance ini justru yang B yang paling bagus. Ya, artinya nanti dalam Taguchi ada dikenal dengan two-step optimization. Jadi bagaimana tahap pertama itu kita meminimasi variansi, ya. Variansinya kita minimumkan, baru kemudian kita geser ke target. Ya. Jadi sesuaikan adjust to target. Itu yang kedua. Jadi pertama minimasi variansi, baru kemudian
adjust to target. Atau sekali lagi konsep ini disebut dengan two-step optimization. Nah, ini yang saya sebut tadi, reduce variation around the targets, ya. Jadi quality of performance can be measured in terms of variation around the target. Nah, minimization variation around the target by reducing the distance of the means of the target and by reducing the standard deviation. Jadi secara visual digambarkan seperti ini. Yang sebenarnya ini gambar ini sudah gambar jadi. Saya ingin kembali ke yang ilustrasi yang pertama tadi ya. Sebentar, saya kembali ke atas. Nah, ini yang saya gambarkan di sini, existing target ya. Jadi awalnya itu existingnya begini, yang putus-putus yang kecil ini ya, menyebar, variansinya tinggi, deviasinya tinggi dan belum mengenai target. Nah, yang pertama, step pertama adalah kita meminimasi variansi. Ini hasilnya, walaupun masih jauh dari target. Kemudian yang kedua kita geser ini mendekati target, adjust to target. Nah, itu yang disebut dengan two-step optimization. Ya, kalau proses yang ini kita hilangkan, hasilnya yang seperti ini. Ya, jadi awalnya di sini ini targetnya, minimasi variansi dulu, kemudian kita geser ke target. Kalau ini dalam satu gambar ya. Nah, secara model untuk mengimprove kualitas, Q-nya naik ketika sigmanya atau variansinya turun, dan jarak antara min dengan target, ya min hasil eksperimen kita, hasil produk kita minimasi. Maka sekali lagi kualitasnya akan meningkat. Ini sekali lagi cara pandang Taguchi dalam mendefinisikan kualitas. Kemudian yang keempat adalah brainstorming. Disiplinnya, maaf ya, berkaitan dengan disiplin, yaitu brainstorming, teamwork, kemudian ada consensus decision, dan complete all experiment. Plan eksperimen and follow through, kemudian teamwork, make decision, dan complete. Nah, ini disiplin Taguchi. Sehingga Taguchi ini bukan kerja perorangan, tapi kerja kelompok. Ini mungkin sedikit gambaran ya tentang cara lama, di mana orang sering berpikir, coba, dan seterusnya. Tapi kalau Taguchi tidak. Taguchi melakukannya begini, do lot of thinking, banyak brainstorming di sini ya, dengan 5H1W ya misalkan. Kemudian dari sini ada rencana, planning, desain, kemudian desain itu di eksperimen itu trial 1 itu sampai trial berapa dilakukan semuanya. Jadi belum mengambil keputusan. Kemudian baru dianalisis ya, setelah dari 4 sini 3 ke sini analisis, kemudian baru running eksperimen confirmation diambil kesimpulan. Nah, ya ini sekali lagi dilakukan di Taguchi seperti ini, bukan trial and error. Dan yang kelima, yang tadi sudah disebutkan di bagian awal, ada simplifier dan standardized. Tadi bagaimana standardized dan menyederhanakan itu dipakai, ya, terutama berkaitan dengan desain eksperimennya. Application step-nya itu jelas, ya. Kemudian eksperimen desainnya itu menggunakan orthogonal array. Kemudian hasil analisisnya juga mudah dilakukan. Ini yang dilakukan oleh Taguchi. Sehingga yang selama ini orang kalau mau belajar desain eksperimen, menganalisis hasil eksperimen itu harus belajar statistik dan matematika dulu ya yang jelimet, maka Taguchi ini memberikan kemudahan sehingga banyak engineer, banyak manajer operasional itu mudah mengikuti. Ya. Itu ada sekali lagi 5 hal yang baru dalam Taguchi ya saat itu. Nah, kemudian kalau ditanya berikutnya, mengapa pendekatan Taguchi bukan pendekatan lain? Nah, ini beberapa alasannya. Experimental efficiency. Jadi eksperimen Taguchi itu efisien. Dengan orthogonal array, dengan fractional factorial. Nanti Anda akan belajar di desain eksperimen fractional factorial. Nah, Taguchi itu menerapkan teknik fractional factorial. Jadi gampangnya kalau ada 7 faktor ya, dengan 2 level itu kan kalau dengan full faktorial itu 2 pangkat 7. Ya.
64 atau 128 ya, 128. Nah, tapi dengan Taguchi, bayangkan dengan orthogonal array L82/7 dengan 8 eksperimen saja itu bisa menghandle 128 eksperimen. Jadi eksperimennya sangat efisien. Dan kemudian EC application and data analysis, yang mudah nanti aplikasinya dan menganalisis datanya. Dan sudah terbukti higher probability of success. Banyak perusahaan sudah menerapkan dan sukses. Kemudian di Taguchi juga memberikan ada opsi konfirmasi eksperimen dan memprediksinya apakah terjadi peningkatan atau tidak. Dan dengan quality loss function kita bisa quantified improvement dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk biaya dan nanti keuntungan dan kerugiannya dalam kesatuan currency, uang, ya, dan tentu saja secara umum akan mengimprove quality dan profitability. Ini kemudian mengapa sekali lagi Taguchi banyak digunakan. Kapan digunakan dan di mana, ya? Tentu saja yang paling populer di manufaktur dan production problem. Atau secara khusus di proses desainnya atau product design. Intinya itu digunakan ketika ada lebih dari satu faktor yang mempengaruhi outcome. Atau dalam bahasa yang lain itu multivariate, ya, faktor. Ya, sehingga memang nanti di materi rekayasa kualitas kita akan bertemu dengan multi respon optimization, ya, di mana ada multi respon, ada multifaktor. Ya, nah yang terakhir ini kita ingin membedakan, ya, Taguchi tentu saja masuk ke New Y. Kalau kita lihat metode statistik yang ada, cara yang lama itu adalah quality belong to a few, hanya sebagian kepentingan saja diproduksi, quality control dan sebagainya. Kemudian tool hanya di statistik hanya digunakan ketika perlu, applied with help resident expert, jadi perlu ahli-ahli statistik, kemudian work alone, ya bekerja sendiri atau small group. Tapi dalam New Y, dalam pandangan kualitas yang baru, quality is everyone business dari siapapun, teknik statistik dipakai sesering mungkin, ya. Bahkan sekarang sudah era big data, ya, di data science dan sebagainya itu selalu dipakai. Everyone learn to apply it and they own. Teknik use easy and learn and apply and often work as a team. Nah, ini mungkin perbedaan dan sekali lagi Taguchi ada di bagian UI. Oke, ya, itu bagian pertama kuliah kita. Ya, bagian kedua adalah pengantar ke sistem kualitas. Ya. Jadi kalau tadi rekayasa kualitas metode Taguchi itu hanya bagian kecil dari sistem kualitas. Kita akan mencoba melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Karena ini sering dijadikan topik tugas akhir oleh mahasiswa yang mengambil sistem kualitas, ya, sehingga supaya memahami. Kalau tadi lebih ke eksperimen di bagian biasanya berkaitan dengan proses tadi, ya, dan produk manufaktur. Kalau sistem kualitas ini sifatnya lebih luas, termasuk nanti pemakaiannya di kualitas jasa, tidak hanya kualitas di dunia manufaktur. Kita masih ingat ya dulu, ya, di mana kita belajar kemarin pengendalian dan penjaminan mutu ada di quality control, ya, dan quality assurance. Nah, kita lihat ada bangunan yang lebih luas, yaitu yang meliputi tadi adalah quality system. Jadi apa yang kita bicarakan tadi, rekayasa kualitas itu sebenarnya metode Taguchi itu ada di quality system. Ya, lebih tinggi dari quality assurance. Tapi kemudian itu masih bagian dari quality system. Ini materinya. Ya, kita mulai saja. Apa itu sistem kualitas? Sistem kualitas adalah mekanisme untuk mengelola dan terus meningkatkan proses inti dari perusahaan. Jadi ini skupnya luas, ya.
untuk mencapai kepuasan pelanggan yang maksimum dengan total biaya terendah bagi organisasi. Ini kata kuncinya. Kepuasan maksimum dengan total biaya rendah. Nah, di dalamnya ada filosofi, ada standar, ada metodologi, ada alat, ya. Maka sistem kualitas membantu organisasi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan kualitas. Nah, sistem kualitas ini adalah implementasi secara spesifik dari filosofi, konsep, kualitas, standar, metodologi, dan alat untuk tujuan mencapai tujuan berhubungan dengan kualitas. Sekali lagi, Taguchi ini ada di sini, ya. Jadi bagian dari, cuma memang Taguchi yang kita pelajari di Rekasa Kualitas atau Quality Engineering, maaf ya, bukan Taguchinya. Yang kita pelajari itu hanya untuk yang tadi saya sampaikan, ya, hanya untuk memahami teori Taguchi dan aplikasinya. Ya. Nah, ketika diterapkan, sistem kualitas akan menjadi unik untuk suatu organisasi. Jadi tidak sama antara organisasi satu dengan yang lainnya. Komponen sistem kualitas. Menurut organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO, International Standardization Organization, itu menetapkan bahwa standar minimum komponen sistem kualitas melalui ISO 9001 tahun 2000 itu ada 7, ya. Standarnya adalah sebagai berikut, ya. Dalam sistem kualitas itu harus ada identifikasi dan petakan proses. Jadi ada administrasi, organisasi, dan operasional. Kemudian yang kedua, bagaimana proses tersebut saling terkait. Ya, jadi ini sekali lagi untuk membangun sistem kualitas itu dibutuhkan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, rencanakan operasi dan pengendalian proses. Di sini kita menyadari ada bahwa kondisi dan spesifikasi untuk pengendalian setiap proses itu mungkin berbeda satu sama lainnya. Oh maaf, ada 8 ya, jadi bukan 7. Kemudian merencanakan alokasi sumber daya secara dinamis untuk mengakomodasi tuntutan operasi dan pengendalian proses. Ini memang sifatnya lebih ke pemahaman ya, nanti begitu ke aplikasi metode dan tool itu akan lebih mudah kita pahami ya. Kemudian yang kelima, terapkan pemikiran sistem dan gambarkan lingkungan tempat proses saling bergantung yang Anda ada di dalamnya ya. Jadi ini sekali lagi sistemik. Kemudian identifikasi mekanisme, bagaimana pengukuran, memantau, menganalisis dan sebagainya. Ini rencana teknisnya. Kemudian menetapkan rencana tindakan untuk secara proaktif menentukan sistem kualitas melalui organisasi dan pastikan bahwa catatannya tersimpan. Ya, kira-kira gitu. Oke, ini beberapa metode sistem kualitas. ISO tadi ada What Motor Call, kemudian ada Lean Six Sigma, Lean Six Sigma, System Thinking, Complexity Theory, The Malcolm Bridge National Awards kriteria dan kombinasi dari termasuk rekayasa kualitas, quality engineering itu sebenarnya bisa dimasukkan di sini, tapi di ASku tidak dimasukkan ya. Oke, nah ini yang akan kita pelajari ya, pengantar dari Lean Six Sigma. Jadi kita belajar Lean dulu, apa itu Six Sigma dan Lean Six Sigma. Tapi ini di pembahasan ini kita balik ya, Six Sigma, Lean baru Lean Six Sigma. Oke, apa itu Six Sigma? Ya, jadi salah satu metode sistem kualitas yang sangat fokus pada pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Kenapa sistem produksi saya kasih tanda petik? Karena memang bisa berlaku untuk sistem jasa, ya tidak hanya sistem produksi. Memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan menurunkan biaya. Karakteristik Sigma itu ada dilihat dari strategi, disiplin, dan alat. Ya, strategisnya tadi fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan. Disiplinnya ini nanti mengikuti metode formal DMIC, ini salah satu contoh ya. Kemudian alatnya bisa digunakan dengan tool-tool yang lain.
Ini beberapa istilah dalam konsep Six Sigma-nya. Oh iya, Six Sigma ini awalnya dari Motorola ya. Maka kemudian ada yang tetap mengikutkan Motorola dalam keterangannya. Ini saya ambil dari bukunya Vincent Gaspers. Ya, beliau salah satu guru ya, quality terutama Lean Six Sigma di Indonesia. Beliau guru besar di Universitas Trisakti Jakarta, Teknik Industri. Jadi kalau Anda pernah mendengar istilah misalkan black belt itu apa? Dalam istilah Six Sigma adalah pimpinan atau tim leader yang bertanggung jawab secara penuh. Ya. Kemudian green belt ini serupa dengan black belt cuma posisinya tidak penuh waktu. Kemudian ada master black belt adalah guru yang melatih black belt. Sekaligus merupakan mentor atau konsultan proyek Six Sigma yang sedang ditangani oleh black belt. Oh, maaf, ini masih terulang ya tadi ini saya kopasnya kurang bagus. Nah, kemudian ada champion ya. Champion adalah individu yang berada pada manajemen top yang memahami Six Sigma dan bertanggung jawab. Jadi CEO-nya ya champion itu. Ya. Kemudian istilah lain yang juga nanti sering dipakai di Six Sigma adalah CTQ atau critical to quality. Jadi atribut-atribut yang penting untuk diperhatikan. Ya. Kemudian defect, kegagalan, ya, defect per opportunity DPO, yaitu ukuran kegagalan yang dihitung dengan program peningkatan kualitas Six Sigma, dan defect per million opportunity atau DPMO, ukuran kegagalan yang menunjukkan kegagalan per sejuta kesempatan. Ini beberapa istilah ya, nanti secara teknis Anda akan harus pahami. Ada 6 aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam aplikasi konsep Six Sigma ini. Anda harus, karena tadi kan fokus ke pelanggan ya, Anda harus identifikasi pelanggan Anda, jadi harus mulai dari voice of customer. Identifikasi produk Anda, kemudian identifikasi kebutuhan Anda dalam memproduksi produk untuk pelanggan Anda, definisikan proses Anda, hindari kesalahan dalam proses dan hilangkan semua pemborosan, kemudian tingkatkan proses Anda secara terus-menerus menuju target Six Sigma. Ya, ini 6 aspek kunci. Kemudian dalam bidang manufaktur khususnya, ini yang perlu diperhatikan, identifikasi kategori produk yang akan memuaskan pelanggan Anda sesuai kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Ya, ini kayak gabungan nomor 1 dan nomor 2. Ya, bahkan nomor 3 ya. Kemudian klarifikasikan semuanya dalam CTQ. Tadi ada critical to quality individual. Jadi kualitasnya apa saja yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian menentukan apakah CTQ ini dapat dikendalikan melalui pengendalian material, mesin, proses, dan seterusnya. Katakanlah ada 10 kualitas yang sangat diinginkan konsumen misalkan di pesawat drone ya. Salah satunya misalkan tahan banting. Jadi kalau jatuh itu tidak rusak atau mungkin punya mekanisme perlindungan ya. Jadi ada semacam alat untuk meredam, jadi langsung melindungi macam bola begitu jatuh sehingga tidak rusak. Ya. Nah itu semuanya harus didefinisikan. Kemudian menentukan batas maksimum toleransi untuk CTQ ya, yang diinginkan pelanggan. Dalam hal ini kita bisa pakai nilai USL dan LSL dari setiap CTQ-nya. Kemudian menentukan maksimum variansi proses untuk setiap CTQ. Jadi ini variansinya ya, deviasinya. Mengubah desain produk atau proses demikian rupa agar mampu mencapai nilai target Six Sigma yang berarti memiliki indeks kemampuan proses lebih besar dari 2. Ya, selanjutnya efektif. Anda sudah belajar ya tentang CP minimum ya, capability process. Bagaimana cara menghitungnya ya. Nah selanjutnya efektivitas dari upaya peningkatan proses dan keberhasilan dari aplikasi program Six Sigma ini dapat diukur melalui CPN yang terus-menerus meningkat. Ini kira-kira tahapan-tahapan Six Sigma. Nah kalau kita tadi sudah berkali-kali ini kita coba lihat visualisasi Six Sigma ya.
Jadi pendekatan proses Six Sigma Motorola ini masih diikutkan, itu mengizinkan adanya pergeseran nilai rata-rata atau min dari setiap CTQ. CTQ adalah kalau dalam bahasa rekayasa kualitas saya sering menyebutnya sebagai karakteristik kualitas yang penting atau respon. Ya, misalkan kalau tadi ya, kalau yang sederhana ginilah, kita punya bearing ya, itu diameternya diameter luar dan diameter dalam. Nah itu adalah CTQ ya. Oke, ini boleh sekali lagi boleh ada pergeseran sejauh 1,5 sigma ke kanan dan ke kiri. Jadi targetnya ada yang di tengah itu, ya proses min itu boleh ke kanan 1,5 sigma, ke kiri 1,5 sigma. Ya. Sehingga akan menghasilkan, ya. Jadi tentu saja ditentukan dulu ada lower specification limit dan upper specification limit. Min prosesnya ada di yang tengah itu, kemudian boleh bergeser maksimum ke kanan dan kiri 1,5 sigma. Dalam kondisi seperti ini, jadi Six Sigma, ya. Kalau Anda lihat grafiknya sekali lagi ya, akan terjadi 3,4 DPMO atau 3,4 defect per million opportunities. Jadi ada 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan. Nah, sering juga metode Six Sigma itu disebut dengan zero defect. Ya. Kenapa kok zero defect? Ya, ini saya pernah mendengar dan mencoba tentu saja. Ya kalau sekarang pakai perhitungan yang presisi ya tentu saja. Tapi kalau Anda pakai kalkulator ya 3,4 dibagi 1 juta itu 0 ya. Ya karena kan memang sangat kecil ya, mendekati 0. Ya, oke ya. Ini 3,4 per juta. Nah, kalau secara kita lihat di urut-urutan di sini, kita lihat 1 sigma sampai 6 sigma. Ini persen defektifnya yang terjadi seperti ini. Ya. Tadi 3,4 per 1 juta. Ya ini DPMO kalau dijadikan persen begini. Jadi sangat kecil ya. Jadi yang cacat itu hanya 0,00034%, sangat kecil. Sehingga orang sering menyebut zero defect. Jadi gampangnya kalau 3,4 itu cacat itu orang nggak tahu mana yang cacat ya. Sehingga baik semua. Nah, ini juga perlu kita pahami ya bagaimana perbedaan antara Six Sigma-nya Motorola dan True Six Sigma menurut ini saya ambil dari bukunya Vincent Gaspers ya. Anda perhatikan yang sebelah kiri yang True Six Sigma. Jadi kalau berdasarkan normal distribusi ketika ada LSL dan LSL dan USL-nya di plus minus 1 sigma itu persen kita lihat persentase yang memenuhi spesifikasinya itu hanya 68% dan DPMO-nya itu 317. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanan. Jadi Motorola itu lebih besar, tapi itu yang dimaksud dengan Six Sigma-nya Motorola. Ya, jadi normal distribution shift satu sebelah kiri satu kanan. Bukan proses produksinya seteliti yang sebelah kiri ya, bukan. Jadi yang sebelah kanan. Jadi perbedaan secara statistik itu begini. Nah, salah satu metode Six Sigma yang banyak dipakai adalah Six Sigma di MIC, tahapan-tahapannya. Ya, jadi ada define, kita menentukan masalah, menetapkan persyaratan pelanggan, dan mengetahui strategi. Ya, tentu saja ini tidak perlu waktu ya, bukan ya, tidak mudah. Insya Allah mudah, asal telaten. Kemudian mengukur, ya, measure, kemudian analyze, improve, dan control. Biasanya tugas akhir itu tidak sampai tahap kontrol tentu saja ya. Improve pun itu hanya usulan-usulan saja. Ya. Nah, ada salah satu web yang sangat informatif berkaitan ini termasuk sertifikasinya.
yaitu di ISQ ada ini misalkan Six Sigma Green Belt ya. Tadi yang paruh waktu ya. Anda bisa lihat di situ bagaimana materi dan sebagainya termasuk biaya. Ya. Ini kalau yang mau ikut tahap berikutnya itu application deadline-nya 4 Januari. Tapi tentu saja ongkosnya lumayan ya. Untuk member itu 338, jadi sekitar 5 juta. Untuk non-member sekitar 7 juta. Ya. Oke, ini sekedar informasi saja. Nah, kemudian tadi kan Lean Six Sigma, kemudian kita masuk ke Lean Manufacturing. Ini mungkin Anda sudah pelajari di sistem produksi ya, konsep Lean Manufacturing. Lean Manufacturing adalah sebuah cara berpikir, filosofi, metode, dan strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi di lini manufaktur atau produksi. Nah, tujuannya adalah memaksimasi nilai atau value bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah atau waste. Jadi ini Lean Manufacturing concern ke waste-nya atau aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Atau bahasa lainnya sampah begitu ya. Ada 7 waste yang akan diminimasi, akan dihilangkan ya di Lean Manufacturing. Boleh nggak kita tambahin? Boleh. Kalau kita punya masalah misalkan di dunia, misalkan sekarang ya, di aplikasi di saat ini kita ada di era digital, era internet, mungkin ada perubahan. Waste yang lain bertambah. Tapi awalnya Lean Manufacturing itu ada 7 ini. Jadi waste overproduction atau produksi yang berlebih, ya. Kemudian waste inventory berkaitan dengan inventory, waste defect berkaitan dengan cacan, ya. Kemudian berkaitan dengan transportasi atau pemindahannya. Ini sangat manufaktur ya, jadi kayak misalkan tata letak dan sebagainya ini masuk semua. Nah ini nanti Lean Manufacturing ini asalnya dari Toyota ya, jadi Toyota Way. Kemudian waste motion berkaitan dengan gerakan pekerja. Nah ini ilmu ergonomi ini masuk sekali di sini. Time study ya, jadi pergerakan waktu, pergerakan tangan kiri, tangan kanan, pergerakan dari stasiun kerja ke stasiun yang lain dan seterusnya. Waktu menunggu ya. Jadi kalau dalam aliran produksi itu ada produk yang menunggu gitu ya. Ada orang yang menunggu. Nah itu dicoba dihilangkan. Salah satunya adalah nanti tekniknya adalah line balancing ya. Kemudian over processing, proses yang berlebihan. Itu juga tidak baik yang berlebihan. Ya. Ya. Nah, ketika dua metode tadi digabung ya, maka muncullah apa yang disebut dengan Lean Six Sigma. Six Sigma itu berkaitan dengan stability dan akurasi ya. Jadi continually improving cleaning process in relation to customer requirement, sedangkan Lean lebih ke kecepatan, fokus on reducing waste and its driver throughout the cleaning process. Nah, tentu saja ini hasilnya ya di sini result in faster creation of value for money and the loss of cost. Ini tujuan kita. Nah, atau lah ini ya, mengapa kita harus menggunakan ya Lean dan Sigma untuk reduce defect. Dia mengatakan Michael Joss sebagai pengarang Lean Six Sigma. Six Sigma alone cannot dramatically improve process speed. That's why you need Lean. Jadi Six Sigma itu tidak bisa mengimprove kecepatan produksi secara dramatis karena masih ada sisa-sisa sampah waste, 7 waste tadi itu tidak terdeteksi. Nah, Lean alone cannot bring to process under statistical control. Ya, tapi kalau kita menghilangkan waste-nya saja tanpa melihat Six Sigma itu di situ belum tentu sesuai atau di bawah kontrol statistik. Nah, kalau duanya itu kita gabung, achieving a fast improvement rates in process speed, cost, and quality requires the combination Six Sigma and Lean, atau kita sebut Lean Six Sigma. Gitu ya. Nah, ini beberapa aplikasi.
aplikasi di servis, di jasa, ya ini beberapa mahasiswa kakak angkatan Anda menggunakan Six Sigma dalam perbaikan kualitas layanan jasa. Kemudian yang berminat di logistik juga ada, dan ini Minitab sudah ada paket toolbox ya berkaitan dengan Lean Six Sigma. Ya, mungkin itu ya materi kita pada pertemuan terakhir. Materi ini tentu saja tidak masuk dalam ujian, ini lebih ke wawasan. Ujian akhir nanti sesuai dengan CPMK adalah berkaitan dengan Anda dapat ya merancang, sekali lagi, perencanaan sampling baik untuk variabel dan atribut. Sekali lagi materi hari ini lebih ke pemahaman, lebih ke wawasan untuk memasuki materi-materi berikutnya yang berkaitan dengan statistik industri, kemudian probabilitas sebelumnya ya. Nanti berikutnya desain eksperimen dan mata kuliah rekayasa kualitas. Di S2 ada kualitas jasa sebenarnya. Ya, tetapi standarisasi dan sebagainya nanti ya ini tidak diuji sekali lagi. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.